Pernahkah Anda mendengar kisah seorang pengusaha serakah yang berakhir tragis karena merusak alam? Ini adalah cerita tentang Farid, seorang pengusaha kaya yang tanpa rasa peduli mencemari sungai dan mencuri air warga hingga membawa kehancuran bagi desanya. Namun, siapa sangka, kesombongan dan keserakahannya justru membuatnya bertemu dengan balasan mengerikan. Seekor buaya besar yang muncul di sungai, seolah-olah menjadi utusan takdir untuk menegakkan keadilan. Apakah yang terjadi pada Farid? Dan bagaimana nasib desa setelah tragedi ini? Sebelum kita simak cerita lengkapnya, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetik sholawat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Saya mendoakan Anda yang mendengarkan cerita ini mendapat pahala berlimpah, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi hidupnya. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1, Farid, pengusaha rakus. Di desa Sumber Asri, sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat dan aliran sungai yang jernih, hidup seorang pengusaha bernama Farid. Ia bukan warga asli desa itu, tetapi datang 5 tahun lalu dengan janji membawa kemajuan. Dengan modal besar dan koneksi yang kuat di kota, ia mendirikan sebuah pabrik besar di tepi sungai yang menjadi nadi kehidupan warga desa. Awalnya, warga menyambut hangat kehadirannya, mengira pabrik itu akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, lambat laun, niat baik itu berubah menjadi keserakahan. Farid adalah pria yang hanya peduli pada keuntungan. Baginya, uang adalah raja, dan semua hal lain hanyalah alat untuk mencapainya. Ia tidak peduli bahwa limbah pabriknya mencemari sungai yang digunakan warga untuk mandi, mencuci, bahkan sebagai sumber air minum. Ketika kepala desa, Pak Salim, memperingatkannya agar memasang instalasi pengolahan limbah, Farid hanya tertawa sinis. Air sungai itu milik siapa saja, Pak Salim. Kalau saya tidak ambil, orang lain yang akan memanfaatkannya, ucapnya dengan nada meremehkan. Di balik kata-katanya, tersimpan keyakinan bahwa uangnya bisa membeli segalanya, termasuk keadilan. Sungai yang dulunya jernih kini berubah menjadi suram. Bau tak sedap menyebar, membuat banyak warga mengeluh. Anak-anak yang biasa bermain air di tepi sungai mulai jatuh sakit. Namun, Farid tak menghiraukannya. Ia bahkan memerintahkan pekerjanya untuk memasang pipa besar yang menyedot air langsung dari sungai, tanpa izin atau pertimbangan terhadap dampaknya. Ketika seorang warga desa memergoki aktivitas ilegal itu, Farid hanya memberi senyuman dingin sambil menyodorkan beberapa lembar uang. Beli saja air galon kalau kalian merasa sungai ini tak cukup bersih, katanya, dengan suara tajam seperti belati. Pak Salim tak tinggal diam. Ia mengumpulkan warga desa untuk membahas tindakan Farid. Dalam pertemuan yang dipenuhi amarah dan kesedihan, seorang ibu bernama Bu Nur tak kuasa menahan tangisnya. Air ini adalah hidup kami, Pak Salim. Saya tak mampu beli air dari kota setiap hari. Anak-anak saya sudah demam karena mandi di sungai, keluhnya, sambil memeluk anak bungsunya yang tampak lemas di pelukannya. Pak Salim mencoba menenangkan warga, tetapi hatinya sendiri hancur melihat desanya perlahan-lahan dirusak oleh keserakahan satu orang. Namun, Farid tetap tak bergeming. Baginya, warga desa hanyalah sekumpulan orang kecil yang tak berdaya melawan kekuasaannya. Ia bahkan pernah berkata kepada asistennya, manusia lemah selalu mencari alasan untuk menyalahkan orang lain. Kalau mereka tidak punya air, itu masalah mereka, bukan masalah saya. Kesombongannya membuat semua orang yang bekerja dengannya tak berani melawan. Meskipun di hati kecil mereka ada rasa takut akan murka alam yang semakin nyata. Dalam keangkuhannya, Farid mengabaikan tanda-tanda alam. Sungai yang mulai surut, ikan-ikan yang mati di permukaan, dan bau busuk yang semakin pekat seolah berbicara bahwa alam sedang memprotes perlakuan buruknya. Beberapa warga desa melaporkan kemunculan seekor buaya besar di sungai, tetapi Farid hanya menertawakannya. Buaya itu hanya hewan, sama seperti kalian, ucapnya dengan nada menghina, sambil menganggap berita itu sebagai cerita karangan belaka untuk membuatnya takut. Di malam-malam sunyi, suara gemuruh air sering terdengar di dekat pabrik Farid. Beberapa pekerja mulai merasa gelisah, tetapi tak berani berbicara. Di rumahnya yang megah, Farid merasa tenang dengan segala kekayaan yang ia timbun. Ia tidak menyadari bahwa kehancuran sedang mendekatinya perlahan, seperti bayangan gelap yang menunggu waktu untuk menyerang. Allah memang Maha mengetahui, dan keserakahan Farid akan segera menemui balasannya. Bab 2, Tanda-tanda peringatan.
Hari-hari berlalu, tetapi air sungai desa Sumber Asri semakin keruh. Debitnya pun kian menyusut, membuat banyak warga kesulitan mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suasana desa yang dulu damai mulai dipenuhi keluhan dan kecemasan. Di tengah penderitaan warga, Farid terus hidup mewah di rumah megahnya, tanpa sedikit pun peduli pada kerusakan yang ditimbulkan oleh pabriknya. Setiap kali warga datang untuk mengadu, ia hanya menyuruh asistennya memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kecil, yang bahkan tidak cukup untuk membeli air bersih. Namun, keharmonisan yang rusak ini rupanya tidak hanya dirasakan oleh manusia. Alam pun mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan. Seekor buaya besar sering terlihat di sekitar sungai, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Warga yang biasanya memancing atau mandi di sungai mulai merasa takut. Cerita tentang buaya ini menyebar dengan cepat, dan banyak yang menganggapnya sebagai peringatan dari Allah atas keserakahan Farid. Pak Salim, kepala desa yang bijaksana, mencoba menenangkan warga. Buaya itu hanya hewan, tapi mungkin Allah sedang mengingatkan kita untuk menjaga alam ini lebih baik, katanya. Di sisi lain, Farid sama sekali tidak memedulikan peringatan itu. Ketika salah satu pekerjanya melapor tentang kemunculan buaya saat mereka memasang pipa tambahan di sungai, ia hanya tertawa. Itu hanya binatang lapar. Jangan takut dengan sesuatu yang tidak punya otak, katanya dengan nada mencemooh. Ia bahkan memerintahkan pekerjanya untuk melanjutkan pekerjaan tanpa ragu, meskipun banyak di antara mereka mulai merasa was-was. Ketegangan semakin memuncak ketika seorang pemuda desa hampir menjadi korban buaya tersebut. Pemuda bernama Arif, yang tengah mencari ikan di sungai untuk makan keluarganya, tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan buaya besar itu. Dengan tubuh yang nyaris separuh keluar dari air, mata buaya itu memandang tajam ke arah Arif, membuatnya gemetar ketakutan. Beruntung, Arif berhasil melarikan diri, tetapi ia tidak akan pernah melupakan suara gemuruh air dan kilatan gigi tajam buaya itu. Sungai ini sudah bukan milik kita lagi, kata Arif dengan nada getir kepada warga lainnya. Pak Salim segera mengadakan pertemuan darurat. Dalam suasana yang tegang, warga sepakat untuk mendesak Farid menghentikan aktivitas pabriknya dan mengembalikan sungai ke keadaan semula. Namun, saat delegasi warga menemui Farid, ia menyambut mereka dengan dingin. Buaya? Itu cuma cerita untuk menakut-nakuti orang bodoh. Kalau kalian tidak suka pabrik saya, pindah saja dari desa ini, ucapnya kasar, sambil mengusir warga yang datang dengan penuh harap. Di tengah ketidakpedulian Farid, kemunculan buaya itu semakin sering. Beberapa pekerja pabrik mulai mengundurkan diri, takut menjadi korban makhluk itu. Namun, Farid tidak pernah gentar. Ia menganggap dirinya tak terkalahkan, dengan uang dan kekuasaan yang ia miliki. Dalam hati kecilnya, ia bahkan merasa puas melihat ketakutan warga desa, seolah-olah itu membuktikan bahwa ia adalah penguasa sejati tempat itu. Tapi Farid lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari uang dan kekuasaan. Ketika malam-malam menjadi semakin sunyi, suara gemuruh air dari sungai mulai terdengar lebih sering. Sebagian warga yakin bahwa ini adalah tanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Allah tidak akan tinggal diam terhadap orang yang zalim, bisik Bu Nur sambil menatap gelapnya malam dari balik jendela rumahnya. Namun, Farid, dengan kesombongannya, tetap berjalan di jalan yang salah, tanpa menyadari bahwa takdir kelam sudah menantinya di ujung langkahnya. Bab 3. Konflik memuncak. Keadaan desa Sumber Asri semakin memburuk. Air sungai yang menjadi sumber kehidupan utama warga telah berubah menjadi aliran kelabu yang berbau busuk. Panen warga gagal, hewan ternak mulai sakit, dan keluarga-keluarga miskin terpaksa membeli air bersih dari luar desa dengan harga yang terus melonjak. Desa yang dulu hidup damai kini berubah menjadi tempat penuh keluh kesah dan penderitaan. Warga mulai menyalahkan satu nama, Farid, pengusaha rakus yang dianggap biang keladi dari semua masalah ini. Pak Salim, kepala desa, mencoba mengatur pertemuan dengan Farid untuk kesekian kalinya. Dengan membawa beberapa perwakilan warga, ia berharap dapat menyadarkan Farid. Tuan Farid, jika keadaan ini terus dibiarkan, desa kami akan hancur. Kami mohon, hentikan pembuangan limbah pabrik dan pengambilan air sungai secara ilegal, ujar Pak Salim dengan nada memohon. Namun, Farid hanya tersenyum dingin. Apa yang terjadi di desa ini bukan urusan saya, Pak Salim. Kalau desa kalian hancur, itu karena kalian sendiri tidak mampu beradaptasi. Saya hanya menjalankan bisnis, jawabnya angkuh.
Kemarahan warga memuncak. Di malam hari, mereka berkumpul di balai desa, membahas langkah selanjutnya. Seorang pemuda, Arif, berdiri dan berkata dengan lantang, "Kalau kita terus diam, Farid akan menghancurkan semuanya. Kita harus bertindak." Suara gemuruh setuju memenuhi ruangan. Namun, Pak Salim, yang bijaksana, mencoba meredam emosi mereka. "Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mencari jalan yang benar dan adil," katanya. Meski begitu, sebagian warga merasa tidak sabar dan mulai merencanakan tindakan lebih drastis. Di tengah ketegangan itu, kemunculan buaya besar di sungai semakin sering. Beberapa warga yang mencoba memancing di malam hari melaporkan bahwa buaya itu tampak seperti penjaga sungai, mengawasi siapa saja yang mendekat. Buaya tersebut tidak hanya menyeramkan karena ukurannya, tetapi juga karena caranya muncul selalu di tempat yang dekat dengan aktivitas pabrik Farid. Warga mulai percaya bahwa ini bukan lagi kebetulan. Allah sedang menunjukkan kekuatannya. Buaya itu adalah peringatan yang tidak boleh kita abaikan, bisik Bu Nur kepada tetangganya. Namun, Farid tetap pada keangkuhannya. Ketika seorang pekerja pabrik melaporkan bahwa ia melihat buaya besar itu di dekat pipa sedot air, Farid hanya menganggapnya sebagai lelucon. Buaya itu hanya hewan liar. Kalau dia muncul lagi, tembak saja. "Kita tidak punya waktu untuk ketakutan seperti anak kecil," ujarnya. Tapi pekerja itu tahu, dalam hati kecilnya, Farid juga mulai terganggu oleh kemunculan makhluk tersebut. Ia hanya menutupi rasa takutnya dengan kemarahan dan arogansi. Suasana semakin tegang ketika pipa besar yang digunakan Farid untuk menyedot air tiba-tiba rusak parah tanpa alasan yang jelas. Ketika para pekerja mencoba memperbaikinya, mereka menemukan bekas gigitan besar di pipa tersebut, seolah-olah buaya itu benar-benar menyerang alat tersebut. Hal ini membuat para pekerja ketakutan. Banyak dari mereka memilih untuk berhenti bekerja, meninggalkan pabrik dengan berbagai alasan. "Saya tidak ingin mati hanya karena bekerja di sini," kata salah seorang pekerja sebelum pergi. Di malam yang semakin mencekam, Pak Salim dan warga desa berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Mereka percaya bahwa keadilan pasti akan datang, entah melalui tangan manusia atau melalui kekuatan alam. Sementara itu, Farid terus menjalankan bisnisnya tanpa peduli pada protes warga, bahkan semakin memperketat keamanannya. Ia tidak menyadari bahwa takdir telah menyiapkan balasan atas setiap dosa yang ia lakukan, dan balasan itu semakin mendekat, seperti bayangan gelap yang siap menerkamnya. Bab 4, Malam yang Mencekam. Malam itu langit di desa Sumber Asri gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar rembulan yang pucat. Pabrik Farid mengalami masalah besar. Tangki air utama yang seharusnya mendukung produksi telah kosong sejak pagi, dan pipa cadangan yang biasanya menyedot air dari sungai tidak berfungsi. Para pekerja sudah memperingatkan Farid bahwa pipa tersebut rusak karena gigitan buaya, tetapi Farid mengabaikan mereka. Dengan suara marah, ia memerintahkan semua pekerja untuk segera mengambil air langsung dari sungai. Namun, tidak satu pun yang berani mendekat. "Buaya itu berkeliaran di malam hari, Tuan," ujar seorang pekerja dengan wajah pucat. Mendengar ketakutan pekerjanya, Farid tertawa sinis. "Kalian semua pengecut. Seekor buaya bisa kalian kalahkan kalau punya nyali," ucapnya. Namun, saat ia menyadari tidak ada yang mau menuruti perintahnya, ia pun memutuskan untuk turun sendiri ke sungai. "Kalau kalian terlalu takut, saya akan menunjukkan bagaimana caranya bekerja," seru Farid dengan penuh arogansi. Dua orang kepercayaannya, Harun dan Malik, diminta menemani. Mereka tidak punya pilihan selain patuh meski takut setengah mati. Farid dan kedua asistennya berjalan menuju tepi sungai. Dalam gelapnya malam, hanya suara gemerisik dedaunan dan gemericik air yang menemani langkah mereka. Farid membawa lampu senter besar, memandangi air yang tenang dengan penuh percaya diri. Saat mereka tiba di tempat pipa rusak, Farid segera memeriksa alat itu. "Lihat, tidak ada apa-apa di sini. Kalian semua terlalu paranoid," katanya dengan nada mencemooh sambil menyalakan selang baru untuk menyedot air langsung dari sungai. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Farid sibuk memeriksa aliran air, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari tengah sungai. Harun yang memegang senter menyorotkan cahayanya ke arah suara tersebut. Bayangan hitam besar muncul di bawah permukaan air, bergerak dengan cepat menuju tepi. "Tuan, ada sesuatu di air," teriak Harun dengan panik. Malik langsung melangkah mundur, tubuhnya gemetar.
Namun Farid, yang masih diselimuti arogansi, hanya berkata, "Itu hanya ikan besar. Jangan berlebihan." Sebelum Farid sempat melanjutkan ucapannya, makhluk itu muncul dari permukaan air. Seekor buaya besar dengan rahang yang menganga menerjang ke arah Farid. Jeritan keras memenuhi udara, membuat Harun dan Malik terdiam membeku. Farid berusaha melawan, tetapi gigitan buaya itu terlalu kuat. Dengan kekuatan yang mengerikan, buaya itu menarik tubuh Farid ke dalam air. Harun dan Malik hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan kejadian mengerikan itu tanpa berani mendekat. Air sungai yang gelap berubah menjadi merah. Farid menghilang bersama buaya itu, hanya menyisakan riak kecil di permukaan. Harun dan Malik akhirnya berlari kembali ke pabrik. Wajah mereka pucat seperti mayat. Saat tiba di pabrik, mereka tidak mampu berkata apa-apa selain berteriak ketakutan, membuat para pekerja yang masih berjaga panik. "Buaya itu, Farid, dia ditarik ke dalam sungai," ujar Harun dengan suara terbata-bata. Malam itu, suasana di desa berubah menjadi penuh kecemasan. Kabar tentang kejadian tragis itu menyebar dengan cepat. Banyak warga yang percaya bahwa ini adalah tanda bahwa keserakahan Farid telah sampai pada akhirnya. Allah tidak pernah tidur. Ini balasan bagi orang yang zalim, bisik Bu Nur sambil memeluk anak-anaknya yang tidur gelisah. Namun, di tengah rasa takut itu, satu hal yang jelas, Farid telah hilang, dan buaya besar itu tetap berdiam di sungai, seolah menjaga wilayah yang telah ia hukum. Bab 5. Penemuan tragis. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti desa Sumber Asri, menambah suasana mencekam setelah kejadian malam sebelumnya. Warga desa berkumpul di tepi sungai dengan wajah penuh kecemasan, menanti kabar tentang Farid. Sejak subuh, beberapa pemuda desa bersama Pak Salim memutuskan untuk mencari tubuh Farid, meskipun rasa takut akan buaya besar itu terus menghantui. Air sungai yang tenang kini terlihat seperti kuburan yang menyembunyikan misteri mengerikan. Di antara warga yang mencari, Arif menemukan sesuatu di tepian sungai. Ia berteriak memanggil yang lain, dan mereka segera berlari ke arahnya. Di sana, tergeletak potongan baju Farid yang koyak, penuh bercak darah yang sudah mengering. Tak jauh dari situ, mereka juga menemukan sepatu milik Farid yang tertinggal. Wajah Pak Salim menegang, dan ia pun berkata, "Kita harus tetap melanjutkan pencarian, apapun yang terjadi. Semoga kita mendapat jawaban dari kejadian ini." Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa harapan menemukan Farid dalam keadaan hidup sangatlah tipis. Beberapa jam kemudian, jeritan lain terdengar dari seorang warga yang menyisir lebih jauh di sepanjang sungai. Ketika mereka tiba di lokasi itu, tubuh Farid akhirnya ditemukan. Tergeletak di atas lumpur sungai, tubuhnya nyaris tidak dapat dikenali. Bekas gigitan besar terlihat di sekujur tubuhnya, dan wajahnya penuh luka. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga beberapa warga tak sanggup menahan tangis atau memalingkan muka. Bahkan Pak Salim, yang biasanya tenang, terlihat meneteskan air mata, bukan karena belas kasihan kepada Farid, tetapi karena rasa duka mendalam melihat bagaimana keserakahan dapat membawa kehancuran. "Ini adalah tanda dari Allah," ujar seorang warga dengan nada gemetar. "Kesombongannya telah membawa kehancuran, dan ini adalah peringatan bagi kita semua." Pak Salim mengangguk pelan. Dalam hati, ia memohon agar kejadian ini menjadi pelajaran yang tidak hanya diingat oleh warga desa, tetapi juga oleh siapapun yang mendengar kisah ini. Ia pun memimpin doa bersama, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan Farid, meskipun banyak warga yang merasa sulit memaafkan semua kerusakan yang ditimbulkannya. Tubuh Farid dibawa kembali ke pabrik, tempat para pekerjanya menyaksikan dengan penuh ketakutan. Banyak dari mereka yang merasa bahwa inilah akhir dari kutukan yang menyelimuti tempat itu. Harun, yang ikut menyaksikan tragedi malam sebelumnya, menangis terseduh-seduh. "Saya sudah memperingatkan dia, tapi dia tidak mau mendengarkan," ucapnya sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Malik, yang biasanya pendiam, hanya berucap pelan, "Ini adalah balasan dari alam. Sungai ini tidak akan pernah memaafkan apa yang telah kita lakukan." Kematian Farid segera sampai ke telinga pihak berwenang. Pabriknya ditutup oleh pemerintah setelah ditemukan banyak pelanggaran lingkungan yang selama ini sengaja disembunyikan. Sementara itu, warga desa mulai bekerja keras memulihkan sungai mereka. Dengan bantuan Pak Salim, mereka membersihkan limbah yang mengendap, meskipun prosesnya tidak mudah. Beberapa keluarga memutuskan untuk pindah dari desa,
trauma dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Namun, buaya besar itu tetap menjadi misteri. Setelah malam mencekam itu, tidak ada lagi yang melihat makhluk tersebut. Banyak warga percaya bahwa buaya itu adalah utusan Allah, dikirim untuk menghukum mereka yang zalim terhadap alam. Sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai peringatan agar manusia lebih bijak dalam menjaga lingkungan. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, Desa Sumber Asri telah belajar dari tragedi ini bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, dan alam tidak akan pernah diam terhadap kezaliman. Bab 6. Harmoni yang kembali. Setelah kematian Farid, Desa Sumber Asri perlahan-lahan mencoba bangkit dari kehancuran. Pabrik yang selama ini menjadi sumber pencemaran akhirnya ditutup selamanya, meninggalkan bangunan kosong yang kini dipenuhi oleh keheningan. Warga desa, dipimpin oleh Pak Salim, mulai bergotong royong untuk memulihkan sungai mereka. Dengan tangan kosong, mereka mengangkat sampah, menghapus jejak limbah, dan menanam kembali tanaman di sepanjang tepi sungai. Meski usaha itu terasa berat, harapan mulai tumbuh seperti benih yang baru ditanam. Bu Nur, yang sebelumnya kehilangan harapan karena anak-anaknya sering sakit akibat air yang tercemar, kini terlihat tersenyum lagi. Allah Maha Adil. Meski kami harus melewati penderitaan panjang, Dia tidak meninggalkan kami, katanya sambil memandangi air sungai yang mulai terlihat jernih. Anak-anak desa pun mulai berani bermain di dekat sungai, meski mereka tetap menjaga jarak dari air yang masih dalam tahap pemulihan. Semua orang sadar bahwa sungai ini adalah kehidupan mereka, dan mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Namun, bayangan tragedi yang menimpa Farid masih membekas di hati banyak orang. Harun dan Malik, dua orang kepercayaannya yang selamat dari malam mencekam itu, memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka merasa tidak sanggup menghadapi pandangan warga yang memandang mereka sebagai bagian dari kerusakan yang pernah terjadi. Sebelum pergi, Harun menemui Pak Salim dan berkata, "Saya menyesal karena tidak pernah melawan perintah Farid. Tapi saya percaya, desa ini akan pulih, dan kalian akan hidup lebih baik tanpa kami." Di sisi lain, buaya besar yang pernah menghantui sungai tidak pernah terlihat lagi setelah kejadian itu. Beberapa warga percaya bahwa makhluk itu telah menyelesaikan tugasnya sebagai utusan Allah untuk menegakkan keadilan. Pak Salim, yang sering merenung di tepi sungai, hanya berkata, "Mungkin buaya itu adalah peringatan dari alam. Kita tidak akan pernah tahu pasti, tapi yang jelas, kita harus menjaga apa yang sudah Allah berikan pada kita." Tahun berganti, dan desa mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih baik. Sungai yang dulunya tercemar perlahan-lahan kembali jernih, ikan-ikan kecil mulai berenang di permukaannya, dan lahan pertanian yang sempat gagal panen kini kembali menghasilkan. Warga desa juga membangun sistem pengelolaan air yang lebih baik untuk mencegah pencemaran di masa depan. Mereka percaya bahwa menjaga alam adalah bentuk syukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan. Sebagai bentuk pelajaran untuk generasi mendatang, Pak Salim menginisiasi pembuatan prasasti di tepi sungai, bertuliskan, "Jangan kau rusak alam, karena alam akan membalas setiap perbuatanmu. Keserakahan akan berakhir pada kehancuran." Prasasti itu menjadi pengingat bagi semua orang bahwa harmoni dengan alam adalah kunci keberlangsungan hidup. Setiap anak yang tumbuh di desa itu diajarkan untuk menghormati sungai, tidak hanya sebagai sumber air, tetapi juga sebagai bagian dari jiwa desa mereka. Kisah Desa Sumber Asri berakhir dengan harapan baru. Tragedi yang pernah menghancurkan mereka kini menjadi landasan untuk kehidupan yang lebih baik. Warga hidup dalam kesederhanaan, namun penuh syukur. Mereka percaya bahwa setiap cobaan adalah cara Allah untuk mengajarkan hikmah dan kebenaran. Di bawah langit biru dan aliran sungai yang jernih, Desa Sumber Asri akhirnya menemukan kembali harmoninya.